Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video ini kita akan belajar tentang listrik statis, yaitu bagian tentang hukum Coulomb. Nah, coba kalian lihat fenomena ini. Ini adalah fenomena petir yang sempat diabadikan menggunakan kamera. Nah, ternyata petir ini merupakan salah satu gejala alam yang masih berhubungan dengan listrik statis. Jadi, petir terbentuk karena terdapat muatan negatif di bawah awan dan tertarik oleh muatan positif yang ada di daratan. Jadi ketika muatan negatif atau elektron berpindah ke daratan karena tertarik muatan positif, dia akan menimbulkan yang namanya petir. Jadi saking banyaknya muatan negatif yang berpindah ke daratan, maka timbullah suatu suara berupa gunturan yang sangat keras. Jadi seperti itu. Jadi di sini yang dapat kita ambil ternyata muatan negatif dengan muatan positif itu adalah saling tarik-menarik. Nah, kalian ingat bahwa muatan listrik itu saling berinteraksi. Jadi ketika muatan yang sejenis didekatkan, dia akan saling tolak-menolak, dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Nah, interaksi tolak-menolak atau tarik-menarik ini menimbulkan suatu gaya, yaitu gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatis itu ada dua jenis, bisa gaya tolak maupun bisa gaya tarik. Nah, gaya tarik atau gaya tolak ini dinamakan dengan gaya Coulomb. Besar gaya Coulomb bergantung pada besar muatan benda. Jadi, ketika ada dua muatan, dia saling tarik-menarik mempunyai gaya yang besarnya F. Apabila muatan tersebut dibesarkan nilainya, maka gaya Coulomb juga ikut membesar, sehingga bisa didapatkan besar gaya Coulomb sebanding dengan besar kedua muatan. Jadi diingat-ingat ya, kalau muatannya kecil, gayanya kecil, kalau muatannya besar, maka gaya Coulombnya juga besar. Yang kedua, besar gaya Coulomb bergantung jarak antara kedua muatan. Jadi ketika ada dua muatan yang berjarak R, maka dia punya gaya Coulomb sebesar F. Namun ketika jaraknya kakak besarkan atau dijauhkan sebesar 2R, maka ternyata gayanya menjadi 1/4 F. Jadi dia lebih kecil, ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa besar gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jadi ketika awalnya 1R menjadi 2R, karena 2 kuadrat itu 4 dan berbanding terbalik, maka menjadi 1/4. Jadi diingat-ingat ya, semakin besar jarak, maka gayanya semakin kecil. Nilainya sebanding dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jadi nilainya berbanding terbalik. Oke? Jadi intinya dari hasil tadi, besar gaya Coulomb sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Misalkan di sini ada dua muatan Q1 dan Q2. Dia berjarak sejauh R, maka akan menimbulkan gaya Coulomb sebesar F. Maka F bisa dirumuskan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, satuannya adalah Newton. Q1 dan Q2 dia adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb. Jadi satuan SI-nya harus C, ya. Kemudian untuk R, dia adalah jarak antara kedua muatan, dia mempunyai satuan SI meter. Sedangkan K, ini adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, jadi tidak pernah berubah. Nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi diingat-ingat rumus dan satuannya ya. Nah, biasanya di beberapa soal, satuan-satuan dari besaran di sini belum SI, jadi harus kita konversi dulu. Jadi yang pertama, untuk satuan muatan biasanya ada 3 satuan yang dipakai. Nah, di sini ada MC, yaitu milicoulomb, itu UC, bacanya adalah mikrocoulomb, dan yang ketiga ada NC, NC adalah nanocoulomb. MC ke C itu dikalikan 10 pangkat min 3, mikrocoulomb ke coulomb kalikan 10 pangkat min 6, dan nanocoulomb ke coulomb kalikan 10 pangkat min 9. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau kakak punya 2 mikrocoulomb diubah ke coulomb, jadinya tinggal 2 kali 10 pangkat minus 6. Kalau
3 nanokolom diubah ke kolom, jadinya ya tinggal 3 dikali 10 pangkat min 9. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kalian hafalkan adalah pengalinya, ya. Oke, yang kedua, ada satuan jarak. Jarak mempunyai satuan SI meter, namun di beberapa soal bisa pakai milimeter atau sentimeter. Nah, di sini biasanya kalau milimeter atau sentimeter biasanya kan bisa pakai tangga ya, dibagi atau dikali. Di sini kakak buat bentuk pangkat untuk mempermudah perhitungan nantinya. Ya, jadi kalau 1 mm itu kan dibagi 1000 kalau diubah ke meter. Tapi kakak ganti di sini dikalikan 10 pangkat minus 3. Kalau cm ke m itu kan dibagi 100. Di sini kakak ganti dikali 10 pangkat minus 2. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Kakak punya 2 mm. Berarti kalau diubah ke meter tinggal 2 kali 10 pangkat minus 3. Sedangkan untuk senti misalnya 3 cm, kalau diubah ke meter jadinya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, jadi untuk rumus dan konversi ini wajib kalian hafalkan. Oke. Nah, untuk rumus yang pertama tadi, dia adalah rumus untuk mencari gaya. Nah, bagaimana ketika yang ditanyakan bukan gaya, melainkan besaran-besaran yang lainnya, kalian bisa gunakan rumus aljabar. Jadi, rumusnya kalian tulis, kalian masukkan angkanya, kemudian dihitung menggunakan aljabar. Tapi, kalau misalnya kalian masih bingung untuk perkalian aljabarnya, di sini kakak beri rumus cepatnya. Jadi untuk mencari gaya, kan kita udah tahu ya, rumus gaya sama dengan F K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau mencari jarak, rumus cepatnya adalah akar K kali Q1 kali Q2 per F. Kemudian kalau misalnya mencari salah satu muatan, misalnya Q1 diketahui, Q2 yang ditanyakan, maka untuk mencari Q2 sama dengan F kali R kuadrat per K kali Q1. Dan yang terakhir misalnya tidak diketahui dua muatan dan muatan itu sama atau identik, maka kita bisa mencari kedua muatan dengan Q sama dengan akar F kali R kuadrat per K. Jadi seperti itu. Jadi diingat, untuk rumusnya wajib dihafalkan dan jangan lupa satuannya. Oke, kalau sudah tahu persamaannya dan cara konversinya, langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama di sini ada dua muatan A dan B terpisah sejauh 3 cm. Jika muatan A 8 mikrokolom dan muatan B adalah minus 4 mikrokolom, maka besar dan arah gaya kolom pada benda A dan benda B adalah titik-titik. Oke, jadi kalau kita gambar di sini ada dua muatan A sama muatan B ya. Nah, di sini ada muatan B. Yang A besarnya adalah 8 mikrokolom, berarti di sini kita tulis Q1, sedangkan B adalah min 4 mikrokolom, berarti adalah Q2, min 4 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 3 cm, berarti R-nya adalah 3 cm. Yang ditanya adalah besarnya nilai F atau gaya kolom. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, kita cek dulu satuannya apakah sudah SI atau belum. Nah, diingat satuan dari muatan adalah kolom. Sedangkan kalau kalian lihat di soal, satuannya belum kolom ya, tapi masih mikrokolom. Berarti kita harus konversi dulu. Jadi untuk Q1 mikrokolom, 8 mikrokolom, kita ubah ke kolom. Kalau kita ingat-ingat tadi, mikrokolom ke kolom dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi bisa kita tuliskan 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, yang kedua ada Q2 nilainya 4 mikrokolom. Jadi kita tuliskan 4 kali 10 min 6 kolom. Oke, yang kedua kita lihat R-nya atau jaraknya. Jarak mempunyai satuan SI meter, namun di sini satuannya masih cm. Berarti kita ubah dulu ya. Untuk R, 3 cm ke meter itu dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Jadi bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah kalau satuannya udah SI dan udah benar semua, langsung aja kita eksekusi, masukkan ke persamaan. Jadi langsung aja kita jawab di sini, rumus daripada F sama dengan
K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ada juga nih istilah untuk mempermudah hafalannya ya. Rumusnya dibacanya F sama dengan K Q remuk-remuk ya. Remuk-remuk itu karena R kuadrat. Nah, jadi kalau kalian bingung menghafal, ingat aja. Gaya kolom sama dengan K Q remuk-remuk atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, langsung aja kita masukkan. Di sini untuk nilai K, diingat nilai K selalu sama, nggak pernah berubah ya. Jadi K nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita masukkan di sini. 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6, per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, tipsnya untuk menghitung, yang angka biasa kita ubah ke depan. Jadi kita geser ke depan yang bukan 10 pangkat. Jadi 9 kali 8 kali 4, sedangkan untuk yang 10 pangkat kita jadikan 1 dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi langsung aja 9 kurangi 6 per yang bawah kita kuadratkan dulu ya. Jadi nggak boleh dicoret dulu, harus dikuadratkan dulu. Jadi di sini 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat. Kalau dikuadratkan pangkatnya dikali 2. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanain. Angka yang bisa kita coret atau disederhanakan, kita eksekusi. Jadi, 9 sama 9 bisa kita coret, jadinya habis. Kemudian 8 kali 3, di sini 32 per yang ini kita selesaikan pangkatnya. 9 kurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3. Nah, per 10 pangkat min 4. Nah, min 4 kita naikkan ke atas sehingga pangkatnya menjadi positif. Jadi 32 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat plus 4. Sehingga 32 kali 10 pangkat min 3 ditambah 4, hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat 1. Nah, tinggal dikalikan, 32 kali 10 hasilnya adalah 320 Newton. Nah, jadi seperti ini cara menghitungnya. Oke, jadi tipsnya apa? Tipsnya, untuk angka yang biasa kita geser ke depan, sedangkan untuk yang pangkat kita hitung disendirikan. Oke. Nah, di sini ketemunya adalah 320 Newton, dan untuk arahnya kita sesuaikan dengan jenisnya. Jadi di sini Q1 dia adalah muatan positif, dan Q2 di sini kan min 4. Ini bukan nilainya min 4 ya, tapi maksudnya dia muatan negatif tapi besarnya 4 mikrokolom. Nah, tanda plus dan minus di sini dia menentukan arah atau jenis interaksi. Karena positif dan negatif dia saling tarik-menarik, ya maka jenis interaksinya adalah tarik-menarik. Jadi kesimpulannya, gaya dan arah antara dua benda ini adalah 320 Newton tarik-menarik. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, paham sampai sini ya? Jadi yang perlu diingat yang pertama adalah konversi dulu, masukkan ke rumus, kemudian dihitung seperti biasa. Oke, paham? Nah, kalau udah paham untuk contoh yang pertama, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada dua muatan, masing-masing besarnya adalah 6 mikrokolom dan 5 mikrokolom, tapi muatannya negatif. Jika kedua muatan mempunyai gaya tarik-menarik sebesar 300 Newton, maka jarak antara kedua muatan adalah titik-titik. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah nilai R. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui di sini ada muatan 1, Q1 besarnya 6 mikrokolom. Langsung aja kita ubah ke kolom ya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian untuk Q2-nya 5 mikrokolom, jadi 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Di sini diketahui gaya tarik-menarik atau F-nya sebesar 300 Newton. Nah, untuk memudahkan di sini bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat 2 Newton atau diubah ke bentuk baku. Bentuk baku itu adalah bentuk pangkat. Gunanya untuk mempermudah perhitungan. Nah, untuk mencari nilai R, kalian bisa gunakan rumus cepat yang kakak tulis tadi di slide sebelumnya. Ya, jadi rumusnya itu dituliskan
R sama dengan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Nah, jadi ini kelihatannya kayak sulit ya, ada akarnya, tapi sebenarnya gampang. Jadi kita masukkan dulu angkanya, kita sederhanakan, baru di akarnya itu di akhir-akhir, ketika angkanya sudah paling sederhana. Oke, mari kita coba masukkan ya. Jadi R sama dengan K, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6, dan F-nya adalah 3 kali 10 pangkat 2. Nah, langsung aja kita hitung. Jadi ini bisa kita coret. Nah, ini dapatnya 3. Jadi akar 3 kali 6 kali 5, kemudian dikali 10 pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6 per 10 pangkat 2. Oke, kemudian kita langsung hitung ya untuk yang ini. Jadi 3 kali 6 kali 5, berapa nih hasilnya? Ya, 6 kali 5 ini kan 30, dikali 3 hasilnya adalah 90. Jadi 90 dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2. Oke, terus 10 pangkat 2-nya yang bawah kita naikkan nih. Jadi 90 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita hitung jadinya 90 kali 10 pangkat min 5. Nah, 90 sama 10 pangkat min 5 ini kan nggak bisa diakar. Jadi nanti kita bisa ubah menjadi 9 kali 10, karena kan 90 itu dari 9 kali 10 ya. Atau 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi didapatkan 9 kali 10 pangkat 1 kurangi 5, jadinya min 4. Nah, ini baru bisa diakar. Akar dari 9 adalah benar 3. Akar dari 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 2. Jadi kalau diakar pangkatnya dibagi 2. Nah, jadi dapatnya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, cuman di Pilgan nggak ada kan ya. Jadi kita ubah ke sentimeter. Jadi ingat, kalau tadi 10 pangkat 2 itu kan punyanya senti ya. Jadi bisa kita dapatkan 3 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya susah tapi ternyata mudah ya. Jadi kalau pakai rumus cepat itu enak. Tinggal kalian masukkan angkanya, terus disederhanakan angkanya dan pangkat-pangkatnya, kemudian di akhir baru di akar. Jadi seperti itu. Oke. Jadi udah bisa ya untuk cara menghitungnya. Yang harus kalian ingat itu adalah nilai dari konversi satuan diingat-ingat sama rumusnya, yaitu rumus K-Q remuk-remuk ya, rumus gaya kolom. Oke, kalau udah berarti videonya sampai sini dulu. Jangan lupa dihafalkan rumusnya dan belajar di rumah serta mengerjakan soal-soal latihan ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Bye-bye.